Baik, kita lanjut lagi. Video sebelumnya kita udah berhasil ya membayar dengan Midtrans. Terus juga menampilkan My Order di halaman order page ini kita udah berhasil. Sekarang di video ini pertama kita akan memberikan detail dulu di sini. Jadi nanti nggak pakai icon, jadi nggak kayak di demonya ya. Di demonya nanti saya tunjukkan dulu. Kan kalau di demonya muncul pop up ya udah gitu nama-namanya ya. Sebentar, saya cek dulu. Ya, tunggu agak lama. Internetnya emang lagi bermasalah di sini ya. Jadi ketika diklik dia muncul pop up baru nama produknya gitu ya. Nah tapi di sini saya nggak munculin pop up, kita munculin aja namanya di sini gitu ya. Nah contohnya misalkan diklik, nah nanti kan muncul pop up baru namanya gitu. Nah kita nggak seperti itu, kita akan buat yang baru. Jadi di sini akan dimunculkan nama produknya sama jumlahnya. Kemudian di sini kita akan update. Jadi ketika klik update, di update kita masuknya nanti akan muncul statusnya berubah gitu ya. Nah, tapi sebelum itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dulu. Di order, di tempat kita bikin apa namanya pesanan ya di sini. Nah, ini ada ID, variabel ID yang tadi saya buat. Ini ketika saya cek ya. Jadi kan kita bikin ID-nya di sini ya. Untuk dapetin token. Nah, kita di sini naruh lagi nih variabel ID yang tadi di order ID. Jadi nanti hasilnya beda. ID yang di sini karena kita mengambil ini dulu ya. Jadi kan data ID ini tidak bersamaan kecuali bersamaan. Kalau bersamaan, nah ini bisa sama karena waktunya berbeda. Jadi pertama kita ngambil token dulu. Setelah tokennya berhasil, baru kita bikin order. Nah, itu kan beda waktunya. Nah, itu salah sebenarnya. Jadi di sini kita nggak pakai ID ya, tapi kita pakai hasil dari result ini. Ya, hasil dari parameter ini. Parameter result ini. Di sini udah saya kasih contoh ya tampilan respon ini atau result di sini itu seperti apa. Jadi ini contohnya nih. Ya, saya cek dulu. Nah, jadi respon transaction status itu ada di sini. Transaction status pending. Nah, kemudian yang kita ambil itu order ID-nya. Jadi biar sama nanti order ID-nya biar sama. Jadi kalau di sini nanti order ID di sini tuh ini ya, tapi kalau di sini nanti dia berubah lagi gitu. Nah, jadi makanya kita harus ubah dulu ID-nya. Kalau kita lihat di saya hapus dulu ya. Kita lihat di MongoDB MongoDB dulu ya, MongoDB Kompas. Oke, lihat order di sini ya. Nah, di sini yang database kita statusnya pending. Nah, ini kan settlement. Ini sama kayak yang ini ya. Nih, ini juga IDR-nya tuh 1222766, 1222766. Cuma di sini kalau kita perhatikan order ID di sini adalah 0970 ya, beda nih ID-nya. Jadi kita edit dulu yang ini. ID ini kita samain sama yang di sini. Nah, di sini ya. Oke, ini kita edit aja dulu. Terus kita paste. Terus kita update. Nah, jadi ID-nya sama ya. Oke, ID-nya sama. Ini kita tutup aja. Jadi di database ID-nya udah sama dengan yang ada di Midtrans gitu. Kalau kita cek lagi, masuk ke akun Midtrans-nya ya, terus di environment sandbox transaction, terus cari ID-nya. Ini sama nih. Jadi kalau saya code di sini, paste di sini, terus kita apply, dah jadi technical error. Oke, ini error dari sananya ya, bukan dari kitanya ini.
Kayaknya lagi dibenerin sih, Mitransnya lagi diupdate kayaknya ya. Ya udah kita tutup aja. Oh enggak, nih muncul. Ya jadi ID-nya harus sama dengan ID yang database dengan ID yang ada di transaction Mitransnya. Biar kita muncul, biar kita dapat detail ordernya gitu. Nah, terus juga tadi kita udah mau benerin ini ya. Kita mau benerin ini. Jadi ini kita benarkan dengan order ID ini. Jadi di sini kita ganti jadi result.order ID. Nah, gini. Ya, jadi ID nanti yang ada di database akan sama dengan ID yang ada di sini. Gitu. Oke. Sip, kita save dulu. Ya, kita save dulu, kita tutup. Sekarang kita akan ini dulu ya. Bikin list dulu. Mana tadi? Ini nih. Ini kita akan bikin list dulu di sininya ya. Biar nggak ada icon gini. Oke, kita di list order. Terus ini payment routes kita hapus dulu. List order. Terus di sini icon button kita hapus. Kita masuk ke item.products ya. .products.map. Ini. Terus product. Kita kasih box aja. Ya, terus kita kasih typography aja. Misalkan itemnya, nama itemnya apa? Itu adalah product.id.name. Ya, tahu dari mana ini? Ini kalau kita lihat di sini, ya kita dilihat di Redux-nya. Di Redux, kemudian order, query, get my order. Nih, get my order. Di sini ada item.products yang tadi. Kemudian dalam products ada ID. Di ID ini di backend-nya sudah kita populate. Jadi muncul nama-nama produknya. Ketika kita klik, nanti muncul nama produknya. Gitu ya. Jadi product ID name gitu. Ya. Terus yang ini kita nggak usah biarin aja gitu ya. Jadi kita cuma ngambil name-nya aja. Kenapa kita nggak bikin produk namanya aja gitu, langsung produk namanya. Nah, nanti kalau kita butuh ID-nya juga agak repot gitu ya. Kalau kita cuma ngambil namanya doang, jadi kita ambil ID-nya aja terus kita populate. Nggak apa-apa, nanti kalau udah nyampe production atau udah kita deploy ke web gitu ya, itu jadi ke server, jadi ini kita hilangkan, jadi nggak kebaca Redux Dev Tool-nya. Kan kalau yang di sini masih kebaca ya, nah sengaja ini kebaca biar kalian gampang lihatnya gitu. Jadi di sini juga masih kebaca. Cuma nanti kalau udah di deploy nanti kita matikan ini. Jadi nggak kebaca juga gitu ya. Oke, jadi product.name nama itemnya. Kemudian kita juga perlu masukin jumlahnya gitu ya. Jadi biar ketahuan sebagai admin gitu ya. Oh, dia beli barang ini jumlahnya segini. Ini uangnya segini, ongkirnya segini. Gitu. Bill itu kan subtotal ya. Nih. Terus berarti di sini product.qty atau quantity. Terus kita save, kita cek di sini. Nah, begini kan muncul. Nah, cuma ini kan ada di tengah ya. Kita pindahin aja ke pinggir. Jadi align ya salah, align left ini. Terus align left juga. Kita save, dicek. Nah, ini mundur semua ke belakang gitu ya. Nah, jadi nanti kalau ada dua barang gimana? Ya udah nanti ada dua barang ke bawah. Jadi di sininya di apa namanya cell table-nya kita buat kita masukkan style dulu. Display-nya kita jadikan kok disable. Display-nya kita jadikan flex dulu. Ya, kemudian flex direction yang kita jadikan kolom, terus gap-nya kita kasih 2. Gitu. Ya, jadi nanti kalau ada dua barang nanti dia turun ke bawah. Gitu. Nah, ini udah selesai. Terus kita akan coba wah, ini saya lupa nih, ininya apa ya tadi ya? Apa virtual account-nya nih? Ya nanti kita buat lagi deh. Ini saya lupa nih virtual account-nya apa ya?
Oh, coba kita lihat dulu di sini. Ini bank transfer mana ya? View transactions. Ya, saya lupa ininya. Nah, ini ada nih. Virtual account. Nanti kita coba bayar virtual account-nya ya. Oke, sekarang kita akan coba dulu bikin API-nya ya, API di payment API. Kita akan bikin endpoint baru ya. Endpoint baru. Oke, di sini namanya update status. Oke, update status kita pakai mutation lagi ya. Query parameternya itu adalah ID, nanti order ID-nya. Terus URL-nya itu kita lihat di Postman ya. Payment get status. Nggak tahu ini Postman saya lagi error, jadi kalau kita send gitu ya, itu error mulu ini nih. Nanti aja lah saya benerin ini. Oke, ini kita ambil statusnya. Oke, kita ambil statusnya. Kemudian kita masukkan ID-nya. Ini ya. Terus kita perlu definisikan metodenya bukan post ya, tapi get. Ini. Terus kita export use update status mutation. Seperti ini. Nah, setelah mutasinya ini berhasil, gitu ya. Setelah mutasi ini berhasil, kita harus memperbarui data, memperbarui cache order kita, gitu. Caranya gimana? Caranya kita akan merubah di order API ini yang tadinya query ya, kita rubah menjadi mutation. Ya, kita rubah jadi mutation, berarti di sini juga kita rubah jadi mutation namanya. Ya, jadi mutation. Terus di sini kita kasih methodnya itu adalah get ya. Karena dia mutation, metodenya itu kita get ya. Kalau query udah diamin aja. Terus kita save. Di ordernya kita juga rubah di sini bukan query tapi mutation gitu ya. Ini juga kita rubah jadi mutation. Nah, kalau mutation kita harus menggunakan apa tadi? Get my ordernya ya. Get my order. Terus kita kasih koma, terus kita save. Kita udah gitu, kalau di save doang, kita refresh di sininya, ininya nggak muncul. Kenapa? Karena belum menggunakan get my order functionnya. Berarti kita menggunakan use effect. Setelah page-nya selesai di render, maka dia akan di-trigger menjadi get order. Dia akan men-trigger get ordernya. Terus ini dependency-nya kita kosongin aja, biar hanya satu kali gitu ya. Oke, terus kita save, maka akan muncul lagi. Beres ya. Jadi ketika update ini berhasil, maka kita akan mengambil get order lagi yang baru itu. Payment udah masuk ya. Sekarang kita akan ke list order. Ini kita tutup. Ke list order. Oke, di sini agak salah dikit ya. Ini agak salah nih. Ini salah. Ini harus dihapus dulu. Terus ininya kita ganti jadi begini. Terus kita tulis return. Nah, ini. Dari return baru kita akan menggunakan kita akan mengimport update status tadi. Update status. Kemudian kita akan apa lagi? Ambil lagi is success sama error gitu ya. Success, error, dan kayaknya ini aja. Ambil use update mutation gitu ya. Setelah use update mutation, kita juga akan mengambil get my order ini dari use get my order mutation. Terus kita save. Kita akan buat function const update handler ya.
yang dimana dia akan menggunakan parameter ID. Setelah itu akan dipas ke update status ID seperti ini. Terus kita bikin lagi use effect. Oke, use effect. Kalau if is success gitu ya, if success, baru kita get my order sebagai function. Tuh, kalau else, kalau dia tidak berhasil, kita akan menggunakan easy toast, nah, dot error gitu ya, error. Kemudian title-nya kita buat error, message-nya itu apa ya tadi? Nah, lupa saya. Kita cek dulu payment routes, itu error. Oke, berarti di sini error. Message-nya itu adalah error. Error dot data dot error. Dot error ya. Oke, ini kita jadikan dulu biar errornya itu ada. Terus position seperti biasa. Position. Oh, ini yang salah. Oke. Position ya. Positionsnya itu adalah top right. Ya. Kemudian time outnya 3000. Di sini kita kasih independensi sukses, setiap suksesnya berubah, dan errornya. Oke, terus yang kita save, kita akan update ke sini ya. Di button update-nya kita akan aktifkan on click function update handler. Kemudian kita akan mengambil item dot order ID. Item order ID seperti di sini ya. Terus kita save. Kita save sekarang. Kita akan cek ya. Oke, udah ya. Kita akan cek. Oke, harusnya berhasil sih. Sip. Oh iya, satu lagi kita harus ambil di sini is loading gitu ya. Is loading. Ini kita rubah dulu. Kita gunakan ternary operator is loading. Kalau is loading true, kita akan bikin seperti ini dalam buttonnya titik-titik. Kalau tidak, berarti kita bikin update. Terus kita save. Ini ya. Yang error kita cek dulu apa yang error. Ada key sama lens. Kenapa salah? List key dulu ya. Pertama kita masukin key-nya dulu, key-nya di sini. Key-nya itu adalah product._id. Kita save. Oke. Ini kayaknya di EasyToast-nya deh. Nah, EasyToast ini kita matikan dulu deh ya. Terus kita console log aja dulu errornya. Errornya kayak apa? Oke, kita save dulu. Oke, kita refresh, aman ya. Setelah kita akan coba update-nya. Ketika di-update, nah selesai, kita akan cek dulu berhasil apa enggak. Kayaknya berhasil, kadang nggak ada error di sini. Kita lihat redux-nya, order API-nya, mutation-nya. Di sini ada request ID, fulfill. Oh, salah. Bukan di ini nih. Bukan order ya, tapi ini nih, payment fulfill. Kita lihat mutation, update status, data menunggu pembayaran. Nah, gitu ya. Jadi berhasil, tapi walaupun belum kita bayar, kita dapat datanya ini
apa namanya, menunggu pembayaran. Itu. Nah, kita juga harus munculkan message ini. Jadi kita akan bikin order order pakai EasyToast dulu, easytoast.success, title-nya dulu sukses, terus message-nya itu apa? Kita cek dulu ya. Data, berarti kita ambil di sini data gitu ya. Data, berarti ini error nih enggak nih? Salah kayaknya itu. Data. Ini berarti data dot message. Ini ya. Berarti yang di sini bukan error tapi data. Errornya juga ini kita ganti jadi data. Itu ya. Terus ini kita hapus. Yang ini kita aktifkan lagi. Kemudian kita berikan position top right, time outnya 3000. Terus kita save. Kita coba lagi. Ya. Salah nih. Pasti EasyToast ini nih. Oke, si EasyToast kita tutup dulu deh. Ya, si EasyToast kita tutup dulu. Oke, terus kalau kita update, nah muncul kan menunggu pembayaran. Gitu. Ini kayaknya ini data ini kayaknya begini deh. Ya, save dulu. Oke, kayaknya ini data.error kita aktifkan dulu. Terus kita save. Gitu ya. Masih sama nih. Kita matikan dulu lah. Nggak tahu kenapa ini salah mulu. Oke, kita save dulu. Sip ya. Oke, CLG dulu deh. Ya. Konsolok dulu error. Oke. Konsolok error. Konsolok data. Salah. Oke, sekarang kita akan coba bayar menggunakan Mitrans Simulator ya. Sandbox. Oke, pakainya itu BNI ya. Kita cek ini nama virtual account-nya. Terus kita cari BNI. Kita inquire. Kita pay. Oke, statusnya berhasil ya. Successful. Di sini kalau kita update, spending ini harusnya berubah menjadi settlement. Update. Oke. Ya, ini masih pending tapi kita coba dulu refresh. Dia berubah menjadi settlement. Oke. Oke, kita cek lagi di mana? Di sini dulu ya. Kita cek lagi di sini. Oke, baik di sini kayaknya kita perlu merubah sedikit kodenya, kode kita ya. Bukan sedikit sih, agak banyak yang harus kita rubah. Pertama, kita nggak ngambil order dari sini ya. Jadi kita ngambil ordernya langsung di risk order. Jadi kita nggak akan mengambil dari sini kayaknya. Oke, ini kita hapus dulu ya. Terus order data di sini kita hapus. Kita nggak pakai use effect ini. Terus kita save dulu. Di sini baru kita manggil my order. Tadi ada data ya, ada datanya kita ganti aja biar kita nggak merubah ke bawah. Kita ganti di sini jadi orders. Ini kita hapus aja. Ini. Terus di bagian sini di bawah kita akan pakai use effect. Jadi ketika pertama kali komponennya di render, dia akan men-trigger get my order. Ya, dipindahin aja dari file order ke order list. Seperti ini. Terus kita save dulu.
Kita cek lagi berhasil atau enggak. Oke, kita cek lagi ya. Kita akan ambil satu barang lagi yang harganya murah, ada gak sih? Sama aja lah ya, kita ambil ini aja. Kita ambil ini, kemudian provinsi kita kirim lagi. Dia ke Gorontalo misal. Kota Gorontalo kita pakai JNE 140.000. Lebih mahal. Oke, kita ke mana? Kalimantan. Ya, ini aja lah ya. Wait, sorry, kita ambil ini. Kita masukkan jalannya misal nasional. Oke, terus kita beli. Kita pilih BNI aja, ini metode yang terakhir. Kita salin dulu biar kita nggak lupa. Oke, terus kita masukkan ke sini. BNI. Oke, terus kita tutup. Nah, dialihkan ke sini, berhasil pesanan berhasil disimpan. Gitu. Terus kita ke halaman order page. Kita akan muncul di sini barang yang tadi kita beli, statusnya pending, terus update. Terus kita klik update, harusnya dia berubah menjadi settlement setelah diupdate ya. Oke, ada yang salah. Oke, ada yang salah. Kita cek dulu. Yes. Payment status. Kita cek di sini. Oke, ini apa sih? Oh, ini. Kita tutup dulu. Ini payment yang tadi ya. 1713794. Oke. Kok berbeda? 3794 ya. Oke, kayaknya kita masih punya masalah dengan si result ini ya. Oh iya, saya hanya merubah ketika sukses aja ya, salah. Harusnya di sini juga kita rubah. Oke, kita rubah dulu ya. Kita rubah dulu. Sorry, tadi salah ya. Dirubah. Harusnya nanti habis ini udah bener. Kita ganti lagi di MongoDB. Kita akan kopas lagi yang ini. Oke. Tadi yang mana ya? Ini ya kalau nggak salah ya. Terus kita edit. Terus kita update. Oke, kita tutup. Terus kita refresh. Harusnya berubah. Oke. Kita cek update. Oke, menunggu pembayaran karena belum kita bayar. Ya, kita cari ininya. Terus kita simulate another. Terus kita copy, paste, inquire. Kita pay. Oke, statusnya berhasil, sukses. Sekarang kalau kita update, dia harus berubah jadi settlement. Update. Nah, berubah ya. Jadi settlement. Seperti itu. Jadi kita berhasil mengupdate pembayarannya. Ya, ini sampai sini dulu kayaknya untuk video kali ini. Jadi video kali ini kita merubah tadinya icon jadi list produk. Kemudian kita berhasil juga mengupdate produk ini dengan mengganti dengan mengganti order ID ya. Terus juga kita udah berhasil kita merubah ini ya. Merubah order
ya, yang tadinya query jadi mutation, biar kita bisa mengupdate data yang terbaru gitu. Oke, ini nanti belakangan dulu errornya kenapa saya juga nggak tahu nih ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.